Tapi pada saat dia berinteraksi dengan masyarakat lain, orang lain yang ada di sekitarnya, itu tetap bisa menularkan virus tadi gitu. What's up YouTube, nama gue Muhammad Fikri Al-Fajri and welcome back in the studio. Jadi di video kali ini gue nggak sendirian, ada beberapa orang dari channel Ten Creator dan SNB Power. Nah di sini kita mau ngebahas yang lagi viral nih, yaitu Corona. Sekaligus ngelanjutin cerita yang kalau misalnya kalian mantau Instagram gue di Instagram Storiesnya, kemarin gue sempat nanya-nanya tentang Corona tuh. Habis itu dari Kak Satria juga kan udah ngasih beberapa ilmu lah tentang Corona. Sekarang kita pengen ngebahas lebih detail lagi lah istilahnya. Yang nanya akan ada di sebelah kita, namanya Yusuf. Hai Yusuf, hai Yusuf. Hai guys. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa itu Corona? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Boleh, boleh. Saya Satria Nandar Baharza, SKM MKes. Jadi kalau misalnya ditanyakan seputar Corona itu sangat kompeten ya. Karena kebetulan saya seorang magister kesehatan yang sedikit banyak paham tentang kesehatan. Oke, apa sih itu Corona? Kalau Corona sendiri dalam dunia kesehatan itu sudah tidak asing lagi ya. Bukan hanya baru muncul di tahun 2019, tapi Corona sendiri itu sudah ada sejak tahun 1962 awal mula ditemukannya. Corona sendiri termasuk jenis virus ya yang berbentuk seperti paku ya, dia bisa menancap di dalam tubuh. Nah sebenarnya untuk Corona sendiri dia perlu ada inang untuk tumbuh. Kalau sebelumnya kita kenal flu Arab ya yang berasal dari inangnya itu awal mulanya adalah binatang yang namanya onta ya. Itu dikenal dengan flu Arab atau MERS ya. Itu juga virus yang menyertainya adalah Corona. Lalu ada juga SARS ya yang disebabkan oleh binatang yang namanya sapi. Itu juga virus yang menginang pada tubuh sapi tadi adalah Corona juga. Tapi di tahun 2019 ini menjadi sebuah endemi besar juga dan hampir di 140 negara ya, yang awal mulanya sejarah coronavirus atau di dunia kesehatan itu lebih familiar dengan nama COVID-19 atau COVID-19 ya, bahasa internasionalnya. Itu berasal dari negara Cina lagi ya. Kalau hasil analisa para ilmuwan itu inang hewannya itu berasal dari kelelawar dan tapir. Ya, hewan tapir. Ya kalau di tapir itu ya nanti boleh lah dicari. Karena orang-orang Cina punya kebudayaan atau kebiasaan yang mereka misalnya ada perayaan khusus itu mereka akan makan hewan tertentu gitu. Dampak paling besar Corona terhadap kehidupan. Oke, dampak terbesar Corona bagi kehidupan. Sebenarnya dia tidak berdampak positif ya bagi kehidupan. Karena dengan adanya Corona tadi itu justru merugikan dunia ya pada hari ini, karena endemi ini atau pandemi ini sudah menginfeksius lebih dari 140 negara. Bahkan kalau kita lihat berita hari ini di Indonesia sendiri sudah lebih dari 1.400 kasus Corona yang ada di negara Indonesia. Bahkan untuk kota Bandar Lampung, ini berita terbaru, itu sudah ada 1 orang yang positif terkena Corona. Dampaknya apa sih? Ya kalau misalnya kita lihat, karena untuk mencegah penularan suatu virus baru ya, karena kan Corona ini belum teridentifikasi nih apa vaksin yang bisa untuk mengantibodi tubuh manusia sehingga aman dari virus. Kalau virus itu kan berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri itu menyerang tubuh langsung menyerang sehingga seseorang itu bisa langsung sakit. Tapi kalau virus ini dia harus ada antivirusnya ya. Jadi harus ada orang yang menjadi korban dulu sehingga dari korban tadi bisa dibentuk sistem kekebalan tubuhnya ya, sehingga bisa terbentuk antivirusnya. Nah, antivirus itu yang bisa menjadi obat bagi seseorang sehingga dia semacam imunisasi lah gitu ya, sistem imunnya, sistem kekebalan tubuhnya yang dibentuk. Dia sama kayak TBC, cacar dan lain-lain gitu ya yang disebabkan oleh virus. Nah, dampak negatifnya sangat luar biasa. Pertama kalau misalnya kita lihat awal mulanya kan ada di Wuhan, Cina ya. Bagaimana ekonomi lalu kehidupan masyarakatnya itu sangat mengkhawatirkan dengan adanya endemi ini tadi. Kita bisa belajar dari kota Wuhan bagaimana penduduknya harus diisolasi
sepenuhnya sehingga penularan itu tidak menular kepada yang lain ya. Kita bisa lihat waktu pada saat itu negara Wuhan, kota Wuhan pada saat terinfeksius virus corona itu mereka menjadi kota yang mati ya, sehingga terisolasi dari kota-kota yang lain. Nah itu sangat luar biasa gitu ya. Ditambah lagi pada saat ini kita lihat di negara Indonesia sendiri ya, banyak orang-orang yang mengambil keuntungan dalam kesempitan, kayak penjualan masker, penjualan alkohol, penjualan hand sanitizer, itu yang mereka mengambil untung untuk diri mereka sendiri. Padahal ini kan kita sedang menghadapi sebuah bencana besar lah seperti itu. Oke, itu Pihak yang dirugikan. pihak yang dirugikan daripada corona tadi. Semua dirugikan ya. Sekarang tidak hanya satu negara di Wuhan saja yang mengalami kerugian. Kalau kita tahu hari ini bahkan negara Italia yang negara notabene penduduknya kecil, itu mereka juga hari ini mengalami kekhawatiran besar. Dari semua sektor akan berpengaruh ya. Sektor pendidikan, sektor ekonomi, terutama sektor kesehatan. Ya kalau kita tahu negara-negara yang terserang secara langsung seperti Iran dan juga Italia yang jumlah penderita coronanya itu besar, bahkan negara Italia itu sampai dengan 60% penduduk negaranya itu terserang gitu ya, positif terkena COVID-19 ya. Sehingga dampaknya apa tadi kan, kerugiannya apa saja yang diakibatkan oleh corona tadi. Semua tadi dari semua aspek ya, baik dari kesehatan yang pertama ya. Kan kalau misalnya orang itu kesehatannya sudah tidak terpenuhi, maka lari ke imbasnya ke yang lain. Sektor pendidikan berpengaruh, sektor ekonomi juga berpengaruh. Karena orang sakit dia tidak bisa bersekolah, tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga banyak hal yang sangat luar biasa kerugiannya. Kalau misalnya kita lihat juga Indonesia saja yang baru-baru saja gitu ya masuk corona ini, itu imbasnya dari segi ekonomi kita bayangkan hari ini angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sudah naik sampai dengan angka 15.000 per dolarnya. Nah itu kan berbahaya bagi pasar ekonomi kita kan. Nah terus orang juga berbondong-bondong untuk belanja ke pasar, sehingga kebutuhan atau demand terhadap satu barang itu meningkat, sehingga harga barang menjadi naik ya. Seperti supply dan demand tadi, tatkala supply itu tidak tersedia lalu demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, kan barang-barang menjadi naik. Kayak seperti yang kita lihat juga sekarang, gula juga menjadi langka kan. Nah ini kan menimbulkan keresahan juga bagi ibu-ibu di rumah, harga-harga barang pada naik. Nah, dengan imbasnya corona tadi gitu. Padahal kalau di Indonesia sendiri kan belum terlalu berdampak besar, walaupun pemerintah sudah mengambil langkah-langkah antisipasi yang cukup tepat untuk menyelesaikan masalah corona ini. Ada nggak sih pihak-pihak yang diuntungkan dari adanya corona ini? Pihak-pihak yang diuntungkan pasti ada ya, tapi tadi sebenarnya dia tujuan keuntungannya untuk diri dia sendiri. Kalau untuk masyarakat secara umum itu hampir tidak ada, karena dengan adanya bencana lah bisa kita bilang, karena semua hampir seluruh negara di dunia ini terdampak, yang menjadi negara yang terdampak virus corona tadi. Paling ada juga yang mendapat keuntungan ya, orang-orang yang mengambil keuntungan dalam kesempitan tadi, seperti orang-orang yang ya akan ada upaya-upaya ya dari tengkulak-tengkulak untuk ya memainkan harga pasar, seperti tadi yang Kak Asad sampaikan, gula menjadi langka, bahan-bahan pokok menjadi langka. Selain itu juga kayak kebutuhan alat-alat kesehatan, itu harganya masker dari 29.000 jadi 300.000. Meningkat 10 kali lipat gitu ya. Kayak masker yang pada umumnya kita bisa beli dengan harga 30.000 jadi 350.000. Terus kayak tester pengukur suhu yang dengan laser itu, yang kalau misalnya pada masa-masa nggak ada corona gitu ya, orang-orang nggak pada nyariin alat-alat itu, harganya paling cuma sekitar 125 sampai dengan 200.000. Sekarang antara 500 sampai dengan 1 juta harganya kan, melonjak tinggi gitu kan. Terus kayak apalagi tuh, hand sanitizer yang tadinya mungkin di pasaran tuh cuma harga 3.000, 4.000 per 100 milinya ya, sekarang sudah sampai 18.000, bahkan yang ekstrim ada yang 35.000 antis yang bisa kita dapat. Dan sekarang ini harganya mahal, berkali-kali lipat, susah juga untuk didapat gitu. Jadi kita kan dari tadi udah denger nih dari Kak Asad, dari mulai pengertiannya, pihak-pihak apa yang dirugikan, gimana corona ini sangat merugikan baik secara ekonomi, kesehatan, segala macam di berbagai negara. So ada nggak sih solusinya gitu Kak? Untuk menyelesaikan ya? Untuk menyelesaikan. Untuk masalah corona ini sendiri dan suatu virus pada umumnya ya, kalau misalnya kita lihat sejarah juga, endemi penyakit ini tidak hanya terjadi di tahun 2019-2020 ini. Di masa-masa yang
lampau juga sangat banyak endemi penyakit yang dulu menghantui dunia. Bahkan di abad pertengahan di Eropa ada dikenal dengan Black Death ya, peristiwa Black Death itu jumlah kematiannya itu jutaan juga gitu ya. Bahkan dalam salah satu sejarah dunia yang paling menggemparkan di abad pertengahan, Black Death menjadi salah satu penyakit yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan dalam studi kesehatan, Black Death masih menjadi sebuah momok yang menyakutkan karena dulu orang-orang di Eropa yang notabene-nya mereka sudah lebih maju dalam hal ekonomi, kesehatan, pengetahuan, ya sains sudah lebih maju, mereka masih sampai percaya klinik gitu ya. Mereka sampai takut bahwasanya kejadian Black Death ini yang diakibatkan oleh tikus ya. Bahkan di Indonesia juga dulu di tahun 65 sampai dengan tahun 80-an itu wabah ini juga menghantui Indonesia kalau misalnya kita belajar sejarah. Awal mulanya di Medan ya, di daerah Tanjung Merawa. Lalu setelah 2 tahun selanjutnya baru diketemukan lagi di Malang yang jumlah angka kematiannya juga lumayan tinggi gitu ya. Dan itu juga sampai ke negara-negara Eropa ya. Bahkan mereka ada yang menyampaikan bahwa ini adalah kutukan magic dari Asia, katanya penyakit ini datang seperti itu. Nah, begitu juga dengan coronavirus tadi ya. Ya sebenarnya kalau misalnya kita kaitkan dengan keyakinan kita terhadap agama Islam ya khususnya gitu ya, solusinya sudah didatangkan dari abad awal gitu ya, sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat, karena di masa Rasulullah juga ada penyakit kolera pada saat itu ya. Kalau di hadis itu lebih dikenal dengan penyakit taun gitu ya. Itu sempat menyerang pada masa Rasulullah, lalu di masa sahabat gitu ya, di masa Khalifah Abu Bakar. Nah, perintah Rasulullah itu jelas pada saat itu, kalau misalnya kamu menemukan suatu wilayah terserang suatu wabah penyakit yang namanya taun, jangan masuki tempat tersebut. Dan kalau kamu berada di dalam negara tersebut atau di dalam wilayah tempat tersebut, jangan keluar dari situ. Sebenarnya ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh WHO pada saat ini ya, mengisolasi diri seperti Wuhan tadi diisolasi. Untuk apa? Untuk memutus rantai peredaran penyakit ini tadi. Ini bayangkan kalau misalnya negara kita ini terserang, ada 500 orang misalnya yang terserang penyakit corona tadi. Nah, virus ini kan dia menginkubasi dalam tubuh manusia itu paling cepat 2 minggu. Orang itu baru terlihat indikasi dia sakit gitu ya. Tapi tergantung juga dengan imunitas tubuhnya. Ada yang sudah terserang, dia nggak kelihatan gejala sakit, lalu imun tubuhnya bisa mengcover penyakit tersebut, dia nggak akan sakit selama 2 minggu tadi. Tapi dia tetap membawa inang penyakit tadi saat dia sudah masuk di dalam tubuhnya, virus corona tadi, tapi tubuhnya mampu melawannya. Tapi pada saat dia berinteraksi dengan masyarakat lain, orang lain yang ada di sekitarnya, itu tetap bisa menularkan virus tadi gitu. Walaupun dia nggak kelihatan sakitnya ya, tapi virus itu sudah ada dalam diri dia. Kan virus itu sistem dia beranak pinak tuh nggak kayak hewan gitu ya, yang harus kawin dulu. Nah ini nggak, prosesnya pada saat dia menemukan tempat yang nyaman untuk ya istilahnya inang yang tepat gitu untuk dia tinggal, dia akan beranak pinak di situ. Sehingga pada saat, makanya untuk pencegahan corona sendiri jangan sampai kita melalui saluran-saluran seperti saluran hidung, saluran mulut, dan saluran telinga kan. Solusinya juga sebenarnya dalam Islam sudah diajarkan kan. Masa inkubasi dia sebelum dia masuk ke dalam saluran dalam tubuh, itu virus itu akan berdiam dulu misalnya di mulut sekitar 3-4 jam, di hidung 3-4 jam, di kuping juga gitu 3-4 jam. Dia cuma bisa keluar masuk di area sini saja sebelum dia masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau dalam Islam kan kita diperintahkan untuk sholat. Nah, jarak sholat satu dengan sholat yang lain kan 3-4 jam. Nah, kalau misalnya kita berwudu dengan benar, itu kan otomatis tuh kalau kita kumur-kumur yang ada di mulut tadi buang. Nah kan kalau misalnya wudu yang benar juga kan airnya dimasukkan dulu ke dalam hidung kan, terus dibuang kan, bukan cuma digini-ginikan aja gitu kan. Terus di kuping juga kan dibersihkan secara menyeluruh. Nah itu dengan kita wudu tadi sebenarnya sudah melindungi kita juga. Tapi nggak cukup juga dengan itu. Menjaga jarak tadi penting ya. Makanya kan pemerintah menganjurkan semua orang-orang yang berada di lingkungan ramai untuk mengerjakan urusan. Ya kalau Presiden Jokowi ngomongnya kerja, ibadah, belajar itu semuanya dimulai di rumah gitu kan ya. Nah itu sebenarnya langkah antisipasi yang bagus juga ya, memutus rantainya. Karena tadi kan dalam 14 hari kalau misalnya orang itu tidak terserang, berarti kan imunitasnya udah kebentuk kan. Jadi makin banyak orang yang sembuh itu kan berarti imunnya sudah mulai terbentuk dengan sendirinya, sehingga virus itu menjadi lemah gitu kan. Terus kan ada langkah-langkah antisipasi juga pada saat kita di tempat umum, itu pembersihan tempat umumnya harus dengan cairan disinfektan. Lalu pada saat kita mencuci tangan juga harus menggunakan sabun, terus mencuci tangan juga dengan cara yang benar. Jangan asal-asal aja cuci tangannya, karena virus itu kan sebelum dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia bisa
mengimpact di pakaian, lalu di tangan, di manapun gitu, di bagian tubuh kita. Nah, sebaiknya terus juga antisipasi kayak penggunaan masker secara berlebihan juga bukan suatu solusi yang tepat. Sebenarnya kalau misalnya kita penggunaan masker itu lebih diutamakan bagi orang-orang yang sakit. Ini kekeliruan kita selama ini untuk terhindar dari bakteri. Kalau misalnya nih kita pakai masker, ya di masker kita itu kan otomatis dari luar juga akan menempel kan. Sebenarnya kan guna masker itu kan mengisolasi apa yang ada di dalam. Jadi kalau orang sakit, kalau dia bersin, kalau dia pakai masker kan akan terkurung di diri dia sendiri kan, karena ada masker tadi. Tapi bagi orang-orang lain yang dia pakai masker tapi dia kondisinya nggak sakit, pada saat orang bersin di hadapan dia akan nempel juga di maskernya. Pada saat dia buka masker, nempel nih di tangannya. Terus sampai rumah tiba-tiba dia ngucek-ngucek mata, kan itu akan masuk juga. Tiba-tiba sampai rumah walaupun dia udah pakai masker, dia langsung makan. Nah, itu juga kan bisa langsung impact ke tubuh dia. Dan sebenarnya masyarakat juga nggak perlu terlalu panik. Orang-orang yang wajib pakai masker itu adalah orang-orang yang sudah sakit, yang tepat itu. Orang-orang yang nggak sakit nggak perlu sebenarnya, kecuali yang memang dia punya gejala asma sehingga dia rentan terhadap debu di luar, rentan terhadap partikel-partikel yang kecil. Nah, itu nggak apa-apa. Atau misalnya suatu wilayah yang memang kadar polusinya tinggi, nah itu nggak apa-apa menggunakan masker. Tapi kalau kita orang-orang yang sehat, itu tidak terlalu dianjurkan juga menggunakan masker. Yang penting menjaga itu tadi, kita PHBS diri kita sendiri, pelaku hidup bersih dan sehat. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja ya video kali ini. Semoga informasi-informasi dan ilmu dari Kak Satria menambah wawasan kalian. Oke, bagi kalian yang suka dengan konten-konten corona, kalian komentar aja di bawah. Insya Allah kalau misalnya banyak yang mau, kita bakal ngangkat lagi topik ini gitu. Jadi jangan lupa kalian mampir juga ke channel mereka, dan Instagramnya bisa lihat di bawah situ. Sini guys. Oke. Dan ada juga di link deskripsi di bawah, kan tinggal kalian klik aja. Dan sekian dari kita, jangan lupa ngedit. Jangan lupa ngedit.